Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallim ala al-akhril anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah Sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan yang jelas dan pasti kita semua tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak dapat menentukan jumlahnya. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, serta siapapun yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Jamaah Sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka insya Allah dosa-dosa yang terdahulu akan diampuni. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga dengan wasilah puasa Ramadan, tilawah, kemudian tadabbur Al-Quran, kita dan anak-anak didik kita bisa terinstal menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Jamaah Sekolah Putra Harapan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama belajar mengenai Quran surat Luqman ayat 18. Allah berfirman, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jamaah Sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, apabila kita lihat di buku atau di online ya tentang tafsir ayat ini, terutama di para tafsir modern ya, ada Wabazuel, ada Said Qutb, ada Rosi, maka secara garis besar para mufasir menjelaskan bahwasanya ada perilaku yang harus ditinggalkan seseorang karena perilaku tersebut sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Kemudian apabila seseorang memiliki sifat atau perilaku tersebut, maka dampaknya bukan hanya dibenci oleh Allah Ta'ala, namun akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat biji. Jamaah Sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, hadis ini menunjukkan betapa pentingnya hati yang bersih, bersih dari segala noda, bersih dari sifat-sifat yang sangat mempengaruhi, karena hati merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan, karena hati akan membentuk bagaimana seseorang itu berperilaku. Sehingga masalah hati ini sangat penting, karena orang bahagia itu tergantung hatinya.
Hati yang baik akan membawa pemiliknya kepada keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, maka kita harus sering-sering meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala agar hati kita menjadi hati yang baik, hati yang harus merasa bagaimana dalam keadaan apapun, sehingga insya Allah kita akan memiliki hati yang selamat. Allahumma amin. Jamaah sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, kemudian lebih lanjut para mufasir modern ini menjelaskan bahwa dalam ayat 18 ini selain memiliki makna larangan sombong, juga mengajarkan cara berkomunikasi dengan benar dengan lawan bicara kita. Juga para mufasir ini menjelaskan bahwasanya kita harus memiliki sifat tawadu, ya, tawadu ketika berkomunikasi dengan orang lain, ya. Jamaah sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, ada hal yang cukup menarik ya apabila kita melihat dari sisi lain, yaitu dari sisi tafsir kontemporer, ya, atau kekinian, ya. Ada sebuah pembahasan yang menarik, ya, yaitu tentang fenomena pubbing, ya. Pubbing sebagai istilah yang mungkin udah familiar, ya, yaitu perilaku mengabaikan orang lain dalam kegiatan, ya, atau interaksi, ya, karena dia terlalu fokus pada smartphone-nya, ya, yang ya memang dalam hal ini selain sudah menjadi kebiasaan di era digital, ya, meskipun terlihat sepele, pubbing ini menunjukkan kurangnya penghargaan atau penghormatan terhadap orang yang lagi komunikasi dengan kita, ya. Sehingga jika kita telusuri lebih dalam, maka sebenarnya pubbing ini bagian dari kesombongan yang terselubung, ya, karena bentuk kesombongan atau keangkuhannya itu tidak ditampilkan secara terbuka, ya. Namun ya mungkin bisa terlihat dari sikap dan kecenderungannya yang senantiasa memprioritaskan, ya, kepentingannya dia berlebihan gitu, ya. Misalkan ketika ada mengikuti, ya, kajian daurah atau sedang halakoh gitu, ya, dia lebih memprioritaskan ke HP-nya gitu, scroll Facebook, IG gitu kan. Ya itu dia menikmati gitu, dibanding memperhatikan lawan bicara atau yang jamaah sekolah Putra Harapan yang kami muliakan. Sehingga perilaku ini secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya hiburan yang di smartphone-nya itu lebih penting dibandingkan lawan bicara kita atau yang mengisi acara tersebut, ya. Sehingga kita sebagai lawan bicara itu sebenarnya merasa nggak dihargai gitu, ya. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa pubbing ini mengandung unsur kesombongan yang tersembunyi, ya, yang secara nilai dan, ya, etika, ya, mungkin yang pastinya bertentangan dengan prinsip rendah hati dan penghormatan gitu, ya, terhadap lawan bicara kita yang telah kita jelaskan. Jamaah sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, dalam adab Islam, komunikasi itu tidak hanya soal menyampaikan informasi, ya, namun juga penghormatan terhadap keberadaan lawan bicara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dikenal sebagai pribadi yang sangat memperhatikan adab berbicara dan mendengar. Kalau kita lihat buku-buku sejarah, maka banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi tidak pernah memotong pembicaraan orang lain, kemudian tidak mengalihkan pandangan saat diajak berbicara, kemudian selalu merespon dengan baik lawan bicaranya. Ini menunjukkan bahwasanya menghargai lawan bicara adalah bagian dari akhlak yang sangat dijunjung oleh Nabi kita. Dalam surat Luqman ayat 18, wala tusair khattaka linas. Dalam ayat ini Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwasanya agar tidak bersikap sombong, tidak berpaling dari manusia dan menyombongkan diri. Ayat ini menekankan pentingnya sekali lagi sikap rendah hati dan menjaga hubungan komunikasi yang baik. Maka dalam era digital ini perilaku pubbing dapat kita anggap sebagai bentuk kesombongan modern di mana seseorang lebih memilih fokus pada smartphone-nya dibandingkan dengan memperhatikan lawan bicara kita. Jamaah sekolah Putra Harapan yang kami muliakan, maka perilaku pubbing ini kalau kita kritisi ya, berarti sebagai salah satu bentuk penyimpangan ya adab komunikasi ya, karena secara tidak langsung mencerminkan pengabaian, ketidaksopanan, bahkan kesombongan ya, seperti dalam ayat 18 yang kita sedang pelajari ini. Disinilah pentingnya kita mempelajari ayat ini, tadabbur ini dalam konteks modern yang dihadapi masyarakat saat ini. Ternyata ayat yang melarang seseorang untuk bersikap sombong kemudian mengabaikan lawan bicara ini dalam konteks digital ada yang perlu kita cermati ya, karena perilaku pubbing ini merupakan bentuk kesombongan modern yang bertentangan dengan adab Islam. Karena memang di sini mungkin minimal ada dua faktor yang menyebabkan perilaku ini semakin terbiasa dalam kehidupan kita. Ini yang pertama karena faktor individu yang terlalu cenderung ya fokus pada dunia digital sehingga mengabaikan lawan bicara. Kemudian juga karena kebiasaan penggunaan smartphone yang berlebihan ya, sehingga kurang sadar akan ada berkomunikasi. Kemudian juga mungkin karena juga faktor sosial ya, karena perubahan komunikasi dalam masyarakat yang semakin membiarkan ya perilaku pubbing ini. Oleh karena itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama, yaitu bahwasanya agar kita semuanya perlu yang pertama meningkatkan kesadaran akan pentingnya interaksi atau ketika kita sedang dalam suatu interaksi sosial itu kita lebih mementingkan ya lawan bicara kita agar nanti lebih berkualitas. Kemudian yang kedua, kita seharusnya lebih mengedepankan sikap rendah hati dan tidak mengutamakan ya smartphone ya. Kemudian yang ketiga, mungkin kita perlu membiasakan ya komunikasi dengan santun ya, kemudian penuh perhatian ya, wajah yang enak terhadap lawan bicara kita. Kemudian juga yang keempat, kita perlu membatasi ya penggunaan smartphone agar lawan bicara kita tidak merasa tidak dihargai gitu ya. Kemudian yang kelima, kita perlu meningkatkan pemahaman kita terhadap adab komunikasi kita ya, terutama dalam dunia pendidikan ya dan dakwah.
Demikian yang bisa kita sampaikan. Apabila ada benarnya dari Allah Ta'ala dan ada salahnya dari kami pribadi, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.